Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 236, Makanan Pembuka. Tidak terlalu banyak prajurit di pasukan Pulau Blood Evil, dengan jumlah yang tersisa hanya 6.000. Pada awalnya, banyak dari 6.000 orang itu bahkan belum mencapai alam Xuanwu. Setelah masa pengembangan berkat sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang memenuhi syarat sebagai prajurit di Pulau Blood Evil telah menyaksikan peningkatan bertahap. Kini, terdapat lebih dari 3.000 pendekar di puncak alam Xuanwu, hampir 100 di alam Laut Roh, dan bahkan ada 12 di puncak alam Laut Roh. Keluarga Liu hanya memiliki beberapa prajurit di alam Laut Roh yang selamat dari pertempuran besar di Pulau Darah Jahat. Mereka bisa memiliki begitu banyak prajurit dalam waktu yang singkat adalah karena Luli. Tanpa liontin gigi hewannya, tidak akan ada buah ulat darah, akar netherworld, atau ganoderma cahaya peri api berkualitas tinggi. Selanjutnya, keluarga Liu tidak akan dapat mengamankan begitu banyak kristal Xuan. Setelah keluarga Liu menguasai Pulau Blood Evil, mereka telah meraup setidaknya puluhan juta kristal Xuan. Mereka telah menghabiskan semuanya untuk melatih para prajurit itu. Namun, tidak seorang pun dapat mencapai alam kolam jiwa. Dengan demikian, jelaslah betapa sulitnya mencapai alam kolam jiwa. Tentu saja, beberapa dari 100 prajurit di alam Laut Roh datang karena ketenaran Luli. Dia begitu ternama sekarang sehingga banyak prajurit tunowisma datang untuk mencari perlindungan. Memang, meskipun keluarga Liu kekurangan prajurit di alam Solpon, mereka masih memiliki 20 kurcaci hijau. 8 kurcaci hijau tewas saat Luli pergi ke dunia kecil untuk pertama kalinya. Kemudian, Patriark 7 membeli beberapa lagi dan akhirnya berhasil mempertahankan jumlah kurcaci hijau menjadi 20. Kurcaci hijau bisa sama hebatnya dengan prajurit alam kolam jiwa dalam pertarungan, tak kenal takut dan tidak takut mati. Kekuatan gabungan kurcaci hijau bisa sangat mengerikan. Laporkan, pasukan setan kegelapan berjarak sekitar 19 mil. Laporkan, pasukan setan kegelapan berjarak sekitar 10 mil. Laporkan, pasukan setan kegelapan akan berada di dermaga tepat waktu untuk membakar 2 batang dupa. Satu demi satu pesan dikirim kembali. Seluruh Pulau Blood Evil kini dalam status siap berperang. Setiap warga sipil berkumpul di sekitar benteng Blood Evil. Selain Patriark 7 dan Patriark Lu, 10 prajurit lainnya di puncak alam Laut Roh memimpin tim mereka sendiri, menunggu pasukan setan kegelapan mendarat. Pasukan iblis kegelapan memang merupakan kelompok bandit danau. Mereka adalah pasukan terbesar sejenisnya di sisi barat Laut Danau dan cukup terkenal. Tidak ada yang tahu di mana markas pasukan iblis kegelapan berada, dan mereka akan muncul begitu saja seperti hantu sesekali. Biasanya, mereka hanya merampok orang alih-alih membunuh mereka sehingga reputasi mereka tidak terlalu buruk. Pasukan iblis kegelapan tidak pernah menjadikan keluarga Su atau siapapun dari Pulau Sundown sebagai target. Mereka hanya menjarah pasukan kecil, dan bahkan pasukan tingkat 3 pun tidak dirampok oleh mereka. Oleh karena itu, meskipun terkadang keluarga Su akan mengirim pasukan untuk membersihkan bandit, tetapi pengejaran itu hanya berlangsung sebentar. Keluarga Su akan membiarkan bandit-bandit itu sendiri setelah mereka melarikan diri. Bahkan, banyak yang berspekulasi bahwa pasukan iblis hitam adalah pasukan tersembunyi dari keluarga Su. Kalau tidak, akan sangat mudah bagi keluarga Su untuk menghancurkannya. Siapapun dari para pejuang alam roda takdir keluarga Su akan dapat menemukan sarang pasukan iblis hitam dan menghancurkan mereka sekaligus. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan iblis kegelapan secara tidak langsung telah membuktikan bahwa mereka dikendalikan oleh keluarga Su. Bahkan jika mereka bukan bagian dari keluarga Su, mereka pasti saling terkait dalam beberapa hal yang tidak tercatat. Liu Yi berangkat ke Pulau Naga Bumi secara diam-diam dan si bungkuk Tian telah tiba di benteng jahat darah yang menenangkan Patriark 7. Ia menjadi semakin percaya diri dalam perintahnya. Setelah 2 batang dupa terbakar, 7 kapal perang raksasa tiba di dermaga Pulau Blood Evil. Di kapal-kapal itu ada banyak prajurit, setidaknya ada beberapa ribu jumlahnya. Setiap kapal memiliki bendera emas dengan tulisan Dark Demon di atasnya. Alih-alih menyerang dengan segera, pasukan iblis kegelapan mengirim utusan untuk menyampaikan sepucuk surat. Hanya ada beberapa kata yang diacak-acak di dalamnya. Pemimpin pasukan iblis kegelapan ingin berbicara dengan Luli dan meminjam 1 juta kristal Xuan. Patriark 7 mengirim seseorang untuk membalas. Ia berkata dengan nada ramah bahwa Luli sedang berkultivasi sehingga ia tidak dapat menerima tamu dan mereka tidak dapat meminjamkan 1 juta kristal Xuan karena Pulau Darah Jahat menghabiskan banyak uang. Mosi kembali mengirim surat, mengatakan bahwa pasukan iblis kegelapan lelah dan ingin beristirahat di Pulau Iblis Darah sebelum mereka berangkat lagi.
Sebelum surat itu disampaikan kepada Patriark 7, pasukan iblis kegelapan sudah mulai mendarat. Mereka berbaris menuju benteng iblis darah, dengan lebih dari 1.000 orang di kelompok pertama, berjalan dengan angkuh menuju pulau iblis darah. Aktifkan formasi penghambatan. Patriark 9 memberi perintah untuk mengaktifkan formasi penghambatan sebelum Patriark 7 melakukannya. Formasi penghambatan ditempatkan di sini oleh Sue Chow. Seketika, jalanan dipenuhi asap dan kabut beracun. Banyak orang akan diracuni sampai mati jika mereka mencoba masuk secara paksa. Masuk dari samping, tebang pohon-pohon. Seorang pemimpin tim di Sol Pon Realem berkata, 1.000 prajurit terbagi menjadi 2 tim dan memasuki hutan dari samping. Mereka menghunus senjata mereka untuk menebang pohon, mencoba membersihkan jalan. Desis, mendesis gelombang. Pada saat mereka membuka jalan keluar dan mereka semua telah memasuki hutan, tiba-tiba kabut putih muncul menutupi tempat itu. Setelah si Bungkuk Tian bergabung dengan Pulau Jahat Darah, dia membantu mengatur banyak formasi penghambatan yang efektif sekarang. Serang gelombang. Pemimpin tim di Sol Pon Realem mengambil keputusan dan memberi perintah. Kelompok demi kelompok prajurit memasuki area berkabut dan bergerak maju dengan hati-hati. Swish, swish, swish. Satu persatu anak panah mekanik melesat, menembus manusia demi manusia. Lebih banyak lagi yang datang. Meskipun para prajurit dari pasukan iblis kegelapan telah menghunus perisai mereka, lebih banyak lagi yang tewas. Ledakan. Dengan sambaran petir, seorang pendekar alam laut roh terbakar hebat. Ah, gelombang. Di sebelah kanan, seorang prajurit Dark Demon Army tertusuk oleh paku yang datang dari bawah tanah. Setelah berteriak dengan keras, dia jatuh dan tewas. Terlalu banyak formasi penghambatan di hutan. Mungkin hanya beberapa lusin prajurit yang tersisa di setiap sisi saat mereka mencapai benteng Blood Evil. Laporkan, Mosi memimpin 1.000 prajurit dan mereka berangkat dari selatan. Prajurit lain di alam kolam jiwa datang dari utara dengan 1.000 prajurit. Patriark 7 mengambil alih komando di benteng darah jahat sementara Patriark 9 bertugas mengumpulkan informasi. Banyak pengintai yang mengirimkan informasi kembali setiap saat. Patriark 7 tampaknya tidak terkejut setelah mendengar berita itu. 1.000 prajurit pertama jelas dikirim untuk menarik perhatian mereka. Patriark 7 tidak mempedulikan mereka. Setelah menerima berita itu, alih-alih mengirim si Bungkuk Tian keluar, Patriark 7 hanya melambaikan tangannya dan berkata, tetap berpegang pada rencana semula. Beberapa ribu prajurit dari pasukan iblis kegelapan hanyalah makanan pembuka. Mereka bukan apa-apa bagi Pulau Blood Evil. Kelompok bandit danau pertama mungkin hanya ada di sini untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Pulau Blood Evil. Tak lama kemudian, pertempuran pecah di kedua belah pihak. Formasi penghambatan Pulau Blood Evil begitu mengerikan sehingga sebelum mereka bergerak, lebih dari separuh dari 3.000 pasukan iblis kegelapan telah tewas atau terluka. Sebelum Patriark 7 memberikan instruksinya, beberapa patriark telah melancarkan serangan mereka dengan beberapa kurcaci hijau di tim masing-masing. Si Bungkuk Tian akhirnya bergerak dan targetnya adalah Mosi. Pertarungan telah berlangsung cukup lama. Patriark Lu telah menyelidiki di luar Pulau Blood Evil secara langsung. Setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit dari alam roda takdir yang berkeliaran, Patriark 7 mengirim si Bungkuk Tian. Begitu Tian si Bungkuk keluar, Mosi langsung terbunuh. Pasukan iblis kegelapan melarikan diri dengan kacau, dan saat Tian si Bungkuk mencapai medan perang di sisi lain, pasukan iblis kegelapan telah dikalahkan sepenuhnya. Mereka sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. 4 jam setelah pertempuran dimulai, 2.000 dari 3.000 prajurit yang mendarat di pulau itu tewas. Pasukan setan kegelapan kembali dengan kerugian besar. Pulau Blood Evil tidak mengalami kerugian besar. Hanya beberapa ratus prajurit yang tewas, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Xuanwu. Namun, banyak formasi penghambatan yang hancur. Tanpa persediaan apapun, akan sulit untuk memulihkannya. Semua orang di Pulau Jahat Darah merasa gembira dan mereka mengadakan pesta perayaan malam itu juga. Banyak prajurit yang mabuk. Para prajurit Pulau Jahat Darah merasa gembira karena mengira mereka telah mengalahkan kelompok bandit danau terbesar di barat laut Danau Seribu Pulau hingga babak belur. Namun, Patriark 7 tidak ikut merasakan kegembiraan itu. Dia bahkan tidak minum banyak. Dia tahu dengan jelas bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera terjadi. Seperti yang diharapkannya, saat fajar menyingsing, Patriark Lu meminta seseorang untuk membalas pesan. Ada 3 kelompok musuh yang datang ke Pulau Blood Evil dari 3 arah. Patriark Lu tidak berani mendekat, tetapi dia menduga setidaknya ada 1 prajurit dari alam roda takdir yang memimpin tim. Kita dalam masalah besar.
Kelompok musuh kedua datang lebih cepat dari yang diperkirakan Patriark 7. Luli seharusnya berada di saat kritis dalam usahanya mencapai alam kolam jiwa. Jika dia diganggu, semua usahanya akan sia-sia. Namun, jika mereka tidak meminta Luli untuk keluar, bisakah mereka bertahan dari gelombang serangan kedua sendirian? Bab 237, Jenggot Putih. Luli memang sedang berada di titik kritis dalam kultivasinya. Setelah tidurnya, ia mulai membangun kolam jiwanya secara penuh. Energi Suan di laut rohnya dialokasikan untuk membangun kolam di dalam jiwanya sesuai dengan metode yang dipelajarinya dari si Bungkuk Tian. Meskipun Solpon itu kecil, namun membutuhkan banyak waktu dan energi Suan yang besar. Membangun Solpon bukanlah tugas yang mudah. Tidak ada yang bisa salah, jika tidak, jiwanya akan meledak. Hasilnya adalah kematian atau prajurit itu akan menjadi seperti tumbuhan. Sejumlah besar energi Suan memasuki otak Luli dan dipadatkan serta dikompresi di sana. Kondensasi itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Suan. 100 untai energi Suan kini hanya bisa dipadatkan menjadi 1 untai. Sementara itu, sutra emas jiwa harus dipelihara dengan hati-hati. Tidak ada yang boleh salah. Begitu sutra emas itu rusak, prajurit itu akan menjadi kurang cerdas. Luli telah meminum pil jiwa ilahi, yang khasiatnya kini telah menutupi semua sutra emas jiwa untuk melindunginya agar tidak putus. Pil tersebut melindungi jiwa dengan kekuatan penuh. Kolam jiwa seharusnya berukuran 3 jari. Kolam jiwa Luli sekarang berukuran sepertiga dari ukuran penuh. Sebagian sutra emas jiwa kini telah dicairkan bersama-sama. Dengan bantuan pelet jiwa ilahi dan berbagai jenis pelet lainnya, prosesnya berjalan lancar. Jika Patriark 7 mengirim pesan kepada Liu Yi dan memintanya untuk membangunkan Luli dengan paksa, semua usahanya akan sia-sia. Jembatan roh akan runtuh, dan semua pil akan terbuang sia-sia, melukai jiwa Luli dalam prosesnya. Akhirnya, Patriark 7 melakukannya. Namun, dia memberitahu Liu Yi bahwa mereka akan mengulur waktu selama mungkin. Jika mereka benar-benar sampai pada titik di mana mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka akan melepaskan detonator sinyal sehingga Liu Yi dapat membangunkan Luli. Luli adalah orang yang memberitahu mereka bahwa dia dapat dibangunkan. Patriark 7 dan Liu Yi sekarang memiliki kepercayaan dan kekaguman buta terhadap Luli, seolah-olah selama dia ada di sana, simpul apapun dapat dilepaskan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. 3 kelompok bandit datang dengan lebih dari puluhan kapal perang. Lebih dari 10.000 prajurit diam-diam menyelinap menuju Pulau Blood Evil sekitar dini hari. Bahkan orang paling bodoh pun tidak akan percaya bahwa bandit-bandit itu ada di sini sebagai pelobi. Setelah berpikir sejenak, Patriark 7 memutuskan untuk mengulur waktu. Ia mengirim prajurit ke tempat ketiga kelompok bandit itu akan mendarat dan menancapkan bendera putih di sana. Saat fajar menyingsing, puluhan kapal perang berlabuh di pantai. Semua prajurit melihat bendera putih dan 3 utusan dari Pulau Setan Darah. Ketiga utusan itu mengirimkan surat dari Patriark 7 dengan rasa takut. Patriark 7 menuntut pembicaraan damai atas nama Luli. Selama mereka tidak menyerang Pulau Blood Evil, Pulau Blood Evil dapat menawarkan 10 juta kristal Suan kepada ketiga pihak masing-masing. Ketiga pihak merasa penasaran. Jika mereka bisa mendapatkan kristal Suan tanpa harus bertarung, ini akan menjadi pilihan yang lebih baik. Terlebih lagi, mereka masih bisa memulai pertarungan setelah mendapatkan kristal Suan. Keserakahan orang-orang tidak ada batasnya. Para pemimpin dari 3 kelompok itu langsung membalas pesan. Salah satu dari mereka menginginkan 80 juta kristal Suan dan 2 dari mereka menginginkan 50 juta kristal Suan. Mereka ingin mengantongi keuntungan terlebih dahulu. Tentu saja, Patriark 7 tidak akan memberi mereka sepotong pun kristal Suan. Yang ia inginkan adalah lebih banyak waktu. Setelah beberapa saat, ia meminta para utusan untuk menawar dan menaikkan tawaran mereka menjadi 20 juta kristal Suan. Ketiga kelompok bandit itu benar-benar tertarik sekarang. Pulau Blood Evil memang kaya. Mereka telah meningkatkan tawaran mereka sebesar 10 juta sekaligus. Ketiga kelompok itu adalah bandit danau, tetapi lingkup pengaruh mereka tidak berada di sisi barat laut danau Thousand Island. Mereka hanya datang ke sini atas undangan. Tawar-menawar masih berlangsung. Ketiga pihak mengurangi permintaan mereka sebesar 10 juta kristal Suan dan mengharapkan tawaran balasan dari Pulau Blood Evil dengan penuh harap. Jika Pulau Blood Evil bersedia menambahkan 10 juta kristal Suan lagi, ketiga kelompok akan melupakan pertarungan terlebih dahulu dan mengamankan 30 juta kristal Suan sebelum mereka mengambil langkah lain. Namun, Patriark 7 tidak mengirimkan kata-kata tawar-menawar. Tidak ada utusan yang muncul lagi.
Setelah 2 jam, hari itu mencapai puncaknya. Akhirnya, beberapa utusan keluar. Saat itu ketiga kelompok bandit mulai tidak sabar. Penawaran terbaik yang bersedia diberikan oleh Blood Evil Island adalah 30 juta Swan Crystal, dan mereka harus menyerahkannya setelah setengah hari. Blood Evil Island mengklaim bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak Swan Crystal dan mereka harus menarik beberapa dari kamar dagang penjara surga. Kesepakatan. Setengah hari tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun juga, hari itu telah tiba, jadi mustahil bagi para bandit untuk menyelinap masuk. Sang inisiator ingin memberi pelajaran kepada Pulau Blood Evil. Para bandit mengira mereka masih bisa melakukannya setelah mereka memperoleh kristal Swan. Oke, Patriark 7 sangat gembira saat mendengar kabar itu. Luli seharusnya sudah selesai setelah setengah hari. Patriark 7 mengirim seseorang untuk berpura-pura sedang dalam perjalanan ke Pulau Dewa untuk mengambil kristal Swan. Dia menenangkan 3 kelompok bandit dan mengirimi mereka banyak makanan dan buah-buahan untuk dinikmati. Puluhan kapal perang mengepung Pulau Blood Evil. Bahkan serangga kecil pun tidak bisa terbang keluar. Ketiga pemimpin kelompok itu dengan sabar menunggu untuk mengantongi 30 juta kristal Swan. Apa yang mereka tunggu? Lebih dari 10 mil jauhnya dari Pulau Blood Evil, ada kapal perang lain yang berlabuh di danau. Su Yaoyang dan Su Shihe ada di sana. Mereka mulai ragu setelah tidak mendengar apapun dari Pulau Blood Evil. Seseorang pergilah ke sana dan lihatlah. Su Shihe melambaikan tangannya dan berkata, seorang pengintai menyelinap melalui danau. Dugaan Luli benar. Keluarga Su telah merencanakan penyerangan itu secara diam-diam di bawah komando orang lain. Nyonya Yan menyarankan Su Chen untuk memberi Luli pelajaran agar Luli bisa menyerah padanya. Su Chen merasa malu karena Su Yaoyang telah dilemparkan ke danau sebelumnya atas perintah Luli. Karena Nyonya Yan telah memberinya izin, dia jelas ingin Luli merasakan sedikit kepahitan. Dia ingin menunjukkan kepada Luli bahwa sisi barat laut Danau Seribu Pulau adalah miliknya, Su Chen, bukan Luli. Sebenarnya, kelompok bandit muncul karena beberapa penguasa membiarkan mereka. Dalam banyak kesempatan, tidak baik bagi para penguasa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena itu, para banditlah yang harus melakukan pekerjaan itu. Kalau tidak, berdasarkan apa yang mampu dilakukan Su Chen, pasukan setan hitam pasti sudah lama menghilang. Para bandit yang datang kali ini dikendalikan oleh keluarga yang berbeda. Nyonya Yan telah menyampaikan pesannya kepada keluarga satu persatu. Semua bandit dari Danau Seribu Pulau berkumpul di sini hanya untuk memberi Luli pelajaran. Ada hal lainnya. Keluarga Bai selalu tertarik pada prajurit misterius yang kuat yang mengikuti Luli. Banyak pengintai dikirim oleh keluarga Bai untuk bersembunyi di daerah sekitar. Mereka ingin melihat apakah prajurit misterius yang telah membantu Luli di Kerajaan Bela Diri Langit akan muncul atau tidak. Mereka ingin mengetahui identitasnya. Orang bodoh. Su Shihe mengumpat setelah mendapat berita dari pengintai keluarga Su. Patriark 7 jelas mengulur waktu. Tidak mungkin Luli mau berkompromi. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan tunduk pada sekelompok bandit. Su Yaoyang cukup pintar untuk segera mengetahui hal ini. Dia berteriak dengan marah, kirim pesan ke Whitebeard dan suruh mereka menyerang sekarang. Pulau Blood Evil sedang terhenti. Para pengintai itu pergi tetapi balasan yang mereka terima membuat Su Yaoyang dan Su Shihe marah. Ketiga kelompok bandit itu tidak mendengarkan perintah mereka. Mereka mencari alasan untuk menolak. Ketiga kelompok bandit itu disewa oleh keluarga lain, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Pergi. Su Yaoyang sangat marah. Dia meminta seseorang untuk mengambil alih kendali kapal perang dan melanjutkan perjalanan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luli menginginkan lebih banyak waktu, dia yakin ada sesuatu yang terjadi. Dia harus pergi ke sana dan menekan para bandit dengan menggunakan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Su. Selain itu, Su Shihe ada di sini. Para bandit pasti takut pada mereka. Su Yaoyang dan Su Shihe sama-sama menyamar. Mereka tidak bisa menunjukkan wajah asli mereka. Ketika kapal perang mereka mendekati Pulau Blood Evil, mereka diam-diam menaiki kereta perang mewah dan melihat seorang pria berjanggut putih dengan tubuh kekar. Pria ini bernama Whitebeard, yang paling kuat dari 3 kelompok bandit. Si jenggot putih tidak dapat menolak lagi karena tuan muda dan patriark kedua keluarga Su ada di sini. Dia telah menerima perintah bahwa dia harus mendengarkan tuntutan keluarga Su. Si jenggot putih harus memerintahkan untuk memulai serangan sekarang. Angin menderu dan genderang bergemuruh. Babak pertempuran lain telah dimulai. Bab 238, Perubahan. Ayo, kita berangkat.
Patriark 7 mendesah tak berdaya saat mendengar berita itu. Ia mengira masih ada waktu setengah hari lagi, tidak menyangka para bandit akan melancarkan serangan sekarang. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Liu Yi agar meminta Luli keluar. Sebaliknya, ia memberi perintah agar mereka bertarung sampai akhir. 3 pasukan bandit telah datang kali ini. Patriark Lu telah menjelaskan bahwa hanya ada 1 prajurit di alam roda takdir. 2 pemimpin pasukan lainnya hanya berada di alam kolam jiwa. Ada banyak formasi penghambatan di pulau itu yang dapat memberi mereka waktu. Hun Shebek Tian dan Green Dwarf adalah pasukan yang kuat. Meskipun sulit bagi mereka untuk menang, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Si Bungkuk Tian telah melancarkan gerakannya. Akan sulit bagi Pulau Jahat Darah untuk bertahan jika dia tidak melakukan apapun. Dia pergi ke satu sisi terlebih dahulu, siap untuk membunuh semua prajurit alam kolam jiwa di sana dan kemudian pergi untuk mendukung kedua sisi lainnya. Patriark 9 dan para patriark lainnya berpisah dengan 20 kurcaci hijau. Mereka bersiap untuk melawan serangan musuh dengan nyawa mereka. Yang menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Patriarch 7 dan yang lainnya adalah bahwa ketiga pasukan bandit itu tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya mengirim 1000 prajurit masing-masing dengan beberapa prajurit yang kuat. Hanya 2 atau 3 prajurit dari Solpon Realm yang memimpin tim. Jauh lebih mudah. Si Bungkuk Tian berhadapan dengan satu pasukan, membunuh prajurit alam kolam jiwa di sisi itu, dan menghantam ratusan prajurit hingga tewas dengan roda takdirnya. Sisanya melarikan diri sekaligus. Berkat formasi penghambatan dan kurcaci hijau, serangan 2 pasukan lain di 2 sisi lainnya berhasil diredam. Patriark 7 bahkan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melawan balik dengan terlalu keras dan mereka harus mencoba mengulur waktu lagi. Si Bungkuk Tian membebaskan dirinya dari pertarungan yang tidak menghasilkan apa-apa. Laporkan, ada terlalu banyak formasi penghambatan di Pulau Blood Evil. Sulit bagi kita untuk bergerak maju dan kita memiliki banyak korban. Laporkan, Pulau Blood Evil mengirimkan 20 kurcaci hijau. Komandan ketiga kami berjuang mati-matian, dan 12 prajurit dari alam kolam jiwa dan 15 kurcaci hijau terbunuh. Namun, masih banyak prajurit kuat di pihak mereka. Sulit bagi kami untuk terus maju dan lebih dari 3000 prajurit tewas atau terluka. Laporkan, komandan ketiga kita meminta bala bantuan. Ada 40 kurcaci hijau lainnya yang keluar dari Pulau Jahat Berdarah. Lebih dari 5000 prajurit tewas atau terluka di pihak kita sekarang. Petik 2 petik 2. Pesan demi pesan dilaporkan kembali ke Whitebeard, membuat Su Shihe dan Su Yaoyang merasa cemas. Pulau Blood Evil tidak memiliki prajurit dari Solpon Realm dan paling banyak 20 Green Dwarf. Sekarang, menurut laporan, prajurit yang dikirim oleh Whitebeard telah membunuh lebih dari puluhan Green Dwarf dan lebih dari 10 prajurit dari Solpon Realm. Tuan Muda Su, Patriark Su. Si jenggot putih tampak muram saat berbicara kepada mereka berdua. Kita hanya diberi 10 juta kristal Swan kali ini, tetapi musuh kita terlalu kuat dan korban kita banyak sekali. Saya rasa 10 juta kristal Swan itu tidak cukup untuk menghibur keluarga yang meninggal dan yang terluka. Saya rasa kita akan kehilangan semua moral jika terus seperti ini. Su Yaoyang mendengus dingin. Si jenggot putih sama sekali tidak tahu malu. Dia jelas-jelas meminta lebih banyak kristal Swan. Jika dia tidak puas, dia tidak akan mengirim prajurit lain. Su Shihe berusaha keras untuk menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami mengerti. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat keputusan ini atas nama patriark keluarga kami dan memberimu 5 juta kristal Swan lagi sebagai biaya militer. Mintalah semua anak buahmu untuk berpartisipasi, si jenggot putih. Jika kau dapat menaklukkan Pulau Setan Darah dan menangkap Luli, kau akan diberi hadiah." 5 juta. Si jenggot putih berkedut. Kilatan penghinaan muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Kirimkan pesanku. Tuan Shihe telah memberi kita uang. Beritahu orang-orang kita untuk bekerja lebih keras dan merebut Pulau Blood Evil." Melihat bahwa si jenggot putih tidak melakukan apapun sendiri, Su Yaoyang meliriknya dengan dingin dan berkata, "Tuan si jenggot putih, jika Anda pergi ke sana secara langsung, saya rasa banyak prajurit Anda yang bisa diselamatkan." Si jenggot putih berada di alam roda takdir, dan tahap tengah, tidak kurang. Jika dia bisa pergi bertarung secara langsung, dia bisa mengalahkan si Bungkuk Tian seketika dan berjuang masuk ke benteng Jahat Darah dalam waktu singkat. Itu tidak perlu. Si jenggot putih melambaikan tangannya dan menjawab, "Tuan muda, Anda harus percaya pada kami. Tak satu pun prajurit tak berguna di Pulau Jahat Berdarah adalah lawan yang sepadan bagi kami.
Kami dapat merebut pulau jahat berdarah dengan mudah. Tunggu saja. Anda dapat minum teh di pulau jahat berdarah dalam waktu kurang dari sehari. Sehari, Su Shihe dan Su Yaoyang saling berpandangan. Jejak kemarahan muncul dari kedalaman mata mereka. Si jenggot putih jelas memberi isyarat bahwa jumlah kristal Suan tidak cukup, jadi dia tidak akan menaruh semua kartunya di atas meja. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, hari-hari akan segera berlalu. Perubahan seperti apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa meramalkan. Namun, Su Shihe dan Su Yaoyang tidak dapat menekan si jenggot putih lagi. Dia keras kepala, kecuali keluarga Su bersedia memberinya lebih banyak kristal Suan. Namun, tidak kurang dari puluhan juta kristal Suan akan cukup untuk memuaskan serigala rakus seperti si jenggot putih. Ketiga kelompok bandit itu benar-benar mengirim lebih banyak prajurit setelah si jenggot putih memberikan kata-katanya. Meski begitu, pada ronde pertama pertarungan, para prajurit menyerang dengan agak ganas, tetapi sekarang mereka semua hanya berpura-pura. Para bandit akan pergi ke suatu tempat, melakukan beberapa tindakan, lalu berlari kembali. Mereka akan kembali beristirahat setelah beberapa gerakan. Ketika Patriark 7 dan Patriark 9 mendapat berita itu, mereka senang. Mereka bekerja sama dengan para bandit untuk membuat pertunjukan. Untuk sementara, suara pertempuran akan membumbung ke langit, lalu semua kegiatan akan berhenti. Rasanya seperti mereka sedang dalam latihan militer. Setelah malam tiba, ketiga kelompok bandit itu pun mundur dengan alasan telah kelelahan setelah bertempur seharian dan telah banyak memakan korban jiwa sehingga perlu waktu untuk beristirahat. Namun berita tentang pertempuran itu semakin dibesar-besarkan. Menurut pesan yang dikirim kembali, puluhan ribu bandit terbunuh atau terluka dan lebih dari 100.000 prajurit Pulau Blood Evil tewas, di antaranya 1.000 berada di alam Solpon. Bandit disebut bandit karena suatu alasan. Su Shihe dan Su Yaoyang menggertakkan gigi karena benci. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa menawarkan lebih banyak kristal Suan. Bagaimana jika puluhan juta atau ratusan juta kristal Suan masih belum cukup untuk memuaskan si jenggot putih? Setelah berpikir sejenak, Su Shihe meninggalkan kapal perang dan meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Su Chen dan keluarga yang mengendalikan Whitebeard. Dia ingin keluarga itu memberi tekanan pada Whitebeard. Jika tidak, mereka bisa menghabiskan 10 hari atau setengah bulan dalam pertempuran tetapi tetap tidak akan mampu menaklukkan Pulau Blood Evil. Sehari telah berlalu tetapi Luli masih belum berhasil sampai ke alam kolam jiwa. Kolam jiwa telah dibangun, tetapi belum semua sutra emas jiwa diintegrasikan bersama. Ini adalah momen yang paling penting. Selama semua sutra emas jiwa dapat diintegrasikan ke dalam kolam jiwa, kolam itu akan stabil. Pada saat itu, Luli akan berada di alam kolam jiwa. Patriark 7 tidak menyela. Sifat bandit jenggot putih telah memberi Luli lebih banyak waktu. Sayang sekali Luli sekarang dalam kesulitan. Dia menemukan beberapa sutra emas jiwa tidak dapat digabungkan. Semua yang lain sudah terintegrasi kecuali beberapa yang tersisa. Apakah si Bungkuk Tian memberiku metode yang salah? Luli tidak tahu harus berbuat apa. Secara teori, hal ini tidak seharusnya terjadi. Si Bungkuk Tian tidak akan menyakitinya, jadi metode membangun kolam jiwa pasti tepat. Jika demikian, lalu apa yang salah? Luli tidak dapat menemukan jawabannya. Dia harus menyelesaikan penggabungan semua sutra emas jiwa lainnya terlebih dahulu sebelum dia menangani yang lainnya. Menjelang tengah malam, semuanya selesai kecuali beberapa yang terakhir. Luli telah berjuang selama 2 jam, namun tidak membuahkan hasil. Hanya ada 2 penjelasan. Entah metode Tian si Bungkuk yang salah, atau ada yang salah pada diri Luli sendiri. Konstitusi setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa berkultivasi dengan cepat, ada yang lambat, ada yang tidak bisa berkultivasi, dan ada yang tubuhnya bermutasi. Kejadian apapun akan masuk akal. Luli kebingungan. Dia telah meminum 2 Divine Soul Pellet. Dia harus meminum yang ketiga jika terus seperti ini. Bagaimana jika dia tetap tidak berhasil setelah ketiga Divine Soul Pellet itu habis? Soulponnya mungkin akan runtuh dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Saat Luli menggaruk kepalanya untuk mencari ide, perubahan muncul liontin gigi hewan itu tiba-tiba bersinar dan menjadi lebih hangat. Liontin itu tidak berkedip seperti ketika Luli sedang mengonsumsi pelet, tetapi bersinar dan memancarkan panas seperti ketika Luli berada dalam kebangkitan garis darah. Liontin gigi hewan itu bahkan bergetar. Setelah perubahan terjadi pada liontin gigi hewan, tanda bloodline di punggung Luli juga mulai memancarkan cahaya. Naga perak mulai bergerak-gerak, yang membuat Luli merasa tidak enak.
Dia merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah-olah segalanya telah lepas dari kendalinya. Bab 239, Aku Harus Bangun. Liontin gigi binatang, jangan sekarang. Luli berdoa pada dirinya sendiri. Terakhir kali selama kebangkitan garis darah, liontin gigi hewan memiliki reaksi yang sama, bersinar, memancarkan panas dan bergetar. Namun kali ini aneh. Luli tidak diselimuti oleh kekuatan misterius dari altar garis darah, namun dia tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Tepatnya, jiwanya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Ini mengerikan. Tubuhnya sendiri menjadi tidak terkendali. Luli mengingat apa yang terjadi pada Yulingsu di Gunung Raja Naga dan menjadi semakin khawatir. Apakah ada jiwa setan yang bersembunyi di liontin gigi binatang itu dan mencoba menguasai tubuhnya serta menghancurkan jiwanya sendiri? Betapapun takutnya Luli, dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa ia rasakan hanyalah liontin gigi binatang yang semakin panas dan semakin panas, semakin terang dan semakin terang. Kemudian ia merasa dadanya seperti terbakar seperti saat kebangkitan garis darah. Kemudian sesuatu yang tidak diketahui merasuki tubuhnya. Kali ini, dia bisa merasakannya. Luli samar-samar merasakan bayangan naga perak meraung dan bergerak di nadinya, bergegas menuju kolam jiwanya. Memang, Luli seakan melihat seekor naga perak kecil memasuki otaknya dan kemudian melesat maju ke dalam kolam jiwanya. Tepat pada saat itu, kolam jiwa bersinar terang. Beberapa sutra emas jiwa yang tidak dapat bersatu pun menyatu. Aku tamat. Semuanya sudah berakhir. Sekarang setelah semua sutra emas jiwa menyatu, kolam jiwa adalah tempat jiwa Luli berada. Namun, ada bayangan naga perak di dalam jiwanya dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa arti semua ini? Mungkin itu pertanda bahwa tubuhnya dikendalikan oleh naga perak. Terlebih lagi, biasanya, tanda garis darah ada di leher, tetapi Luli ada di punggungnya. Yang lain hanya memiliki satu keterampilan garis darah, tetapi dia memiliki dua. Luli panik ketika semua pikiran itu muncul. Lebih baik dia melakukan apa saja, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali berpikir. Setelah naga perak kecil itu memasuki kolam jiwa, ia tidak melakukan apapun. Kolam jiwa terus bersinar dan Luli tetap tidak bergerak melawan keinginannya. Dia harus menunggu Solpon menjadi stabil, untuk saat di mana dia bisa mengendalikan tubuhnya, atau kehancuran. Jiwanya, ... Hari baru telah tiba, dan si jenggot putih menikmati tidur malam yang nyenyak. Ketika ia bangun, ia bahkan meminta seseorang untuk mengambilkannya ikan untuk dimasakkan sup. Su Shihe dan Su Yaoyang sudah bangun. Si jenggot putih mengirim seseorang untuk mengantarkan sup ikan, tetapi keduanya tidak berminat untuk menikmatinya. Mereka tidak berani meninggalkan kabin mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim seseorang untuk mendesak si jenggot putih datang. Si jenggot putih muncul di pagi hari. Ia memerintahkan untuk memulai serangan ke Pulau Blood Evil lagi di bawah tekanan Su Shihe dan Su Yaoyang. Namun, dilihat dari cara pasukan bergerak, Su Shihe dan Su Yaoyang dapat mengatakan situasinya akan sama seperti hari sebelumnya. Tidak ada hasil. Suara-suara dan teriakan pembunuhan memenuhi seluruh pagi itu. Ketika ketiga pasukan bandit itu mundur, yang mengejutkan, hanya kurang dari 10 prajurit yang terbunuh dari kedua belah pihak. Banyak bandit bahkan menyalakan api dan menaruh panci di pantai, siap untuk memasak makan siang. Su Shihe dan Su Yaoyang tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka sedang marah besar. Setelah makan siang, seorang pria misterius diam-diam menaiki kapal perang mereka. Dia adalah Ding Gui. Keluarga Ding dari Pulau Gigi Hitam adalah penguasa sisi utara Danau Pulau Seribu. Si jenggot putih dan bandit lainnya dikendalikan oleh keluarga Ding. Karena Ding Gui, kepala keluarga Ding, ada di sini, si jenggot putih harus bertindak dengan benar. Serang sekarang. Kau harus merebut Pulau Blood Evil hari ini. Ding Gui telah memberikan perintah terakhir. Si jenggot putih berjanji, Tuan Gui, harap tenangkan pikiranmu. Kita akan tidur di benteng Blood Evil malam ini. Aku akan bunuh diri jika aku tidak dapat menaklukkan Pulau Blood Evil. Si jenggot putih melangkah keluar, lalu berteriak, kalian semua, maju. Ayo rebut pulau jahat berdarah sebelum gelap. Kirim pesan ke Kalajengking beracun dan pasukannya untuk bertindak juga, atau aku akan menghancurkan bola mereka. Para bandit itu mengerti maksud dari Whitebeard yang mengawasi serangan itu. Mereka bergegas keluar dari kapal perang mereka, berkumpul di pantai, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Berdengung. Dengan cahaya putih yang menyilaukan, roda takdir berlapis dua muncul dari perut si jenggot putih.
Ia terbang dari kapal perang sementara pedang indah muncul di tangannya. Sambil melambaikan tangan, ia berteriak, "Serang!" Tidak apa-apa sekarang gelombang. Dinggui tahu bahwa misinya telah tercapai. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Susihe dan Suyao yang lalu pergi melalui danau secara diam-diam. Sebelum Dinggui datang, kepala keluarga Ding memberitahunya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Mereka hanya menghormati perintah Nyonya Yan untuk tidak melawan Luli karena alasan pribadi. Oleh karena itu, setelah si jenggot putih memulai serangan, Dinggui pergi. Mengenakan biaya. Tak lama kemudian kedua pihak mengambil tindakan. Dua kelompok bandit danau lainnya mengikuti jejak Whitebeard. Sekarang setelah dia memberi perintah, tak satu pun bandit berani hanya berbasa-basi. Ini menjadi nyata sekarang. Setelah menerima berita bahwa si jenggot putih telah mengambil tindakan, Patriark 7 menatap Tian si bungkuk dengan tak berdaya yang mendesah. Kirim sinyal. Minta pemilik Pulau Lu untuk keluar. Aku tidak bisa bersaing dengan prajurit di tahap tengah alam roda takdir itu. Karena si bungkuk Tian telah menyatakan idenya dengan jelas, Patriark 7 harus mengeluarkan detonator sinyal dan melemparkannya ke langit. Detonator sinyal itu meledak di udara dengan suara keras dan cahaya yang menyilaukan. Liu Yi, yang sedang duduk dengan kaki disilangkan di luar tempat tinggal sementara Luli, berdiri dengan cepat dan berjalan ke kamarnya. Ketika dia gagal mendorong pintunya, dia memutuskan untuk menghancurkan pintu itu dengan energi suannya. Ledakan. Formasi penghambatan di atas pintu itu lemah. Liu Yi menghancurkannya dengan satu tamparan. Liu Yi berjalan ke dalam ruangan, menatap Luli yang masih duduk di sana dengan kaki disilangkan, dan berkata dengan tangan di depan dadanya, "Pemilik pulau, mereka tidak dapat mengatasinya lagi. Silakan pergi bersamaku." Luli tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tidak ada yang salah dengan penampilannya. Tanda naga perak di punggungnya ditutupi oleh jubahnya, tetapi liontin gigi binatang di lehernya telah hilang. Hanya tersisa seutas tali merah. Liu Yi tidak tahu bahwa tubuh Luli telah mengalami perubahan. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Pemilik pulau, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika kamu tidak melakukan apapun, Pulau Blood Evil akan hancur." Tidak mendapat tanggapan apapun, Liu Yi membuat keputusan dan mendorong Luli dengan lembut. Matanya tetap tertutup dan dia tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Liu Yi panik. Dia mengamati Luli dan merasa lega saat melihat bahwa dia masih bernapas dan jantungnya masih berdetak. Liu Yi mengerutkan kening karena cemas. Jika Luli tidak melakukan apapun, Pulau Blood Evil akan hancur total dan setiap murid keluarga Liu akan mati. Dia tidak tahu apakah kepergian Luli bersamanya akan mengubah sesuatu, tetapi berdasarkan instingnya, dia mempercayainya, dan selama dia bertindak, dia bisa melakukan keajaiban. Meski begitu, Luli tidak bisa dibangunkan sekarang. Setelah beberapa saat, Liu Yi keluar dan kembali sambil membawa sendok labu berisi air dan menuangkan air itu ke kepala Luli. Tetap saja, tidak ada reaksi dari Luli. Seolah-olah Luli adalah orang tua yang meninggal sambil duduk bersila. Liu Yi takut untuk berbuat apa-apa lagi, tetapi tetap duduk dengan gelisah di sebelah Luli, menunggu dia sadar kembali, atau menunggu kabar datang padanya bahwa semua orang di Pulau Kejahatan Darah telah bertempur sampai mati. Luli mendesah dalam hati. Ia bisa mendengar suara Liu Yi dan merasakan air di kepalanya. Namun, ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia bahkan tidak bisa membuka matanya. Sekarang sudah berakhir. Begitu Pulau Jahat Darah berhasil ditembus, kiamat Pulau Naga Bumi sudah di depan mata. Luli tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa memasuki dunia kecil itu meskipun dia ingin. Jika terus seperti ini, dia akan hancur berkeping-keping. Tidak, aku harus bangun. Aku akan bangun. Aku akan bangun. Gelombang tekad yang kuat muncul dari lubuk jiwanya. Dia tidak bisa menerima kematian dengan cara seperti ini. Jiwanya tidak bisa dirasuki oleh bayangan naga perak itu. Dia harus menguasai jiwanya sendiri dan membebaskannya dari kendali iblis bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Ia terus meraung di dalam kepalanya, memaksa dirinya untuk bangun lagi dan lagi. Setelah 2 batang dupa terbakar, kelopak matanya perlahan terbuka. Bagus. Luli berdiri dengan gembira setelah ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Raungan naganya yang menggetarkan bumi menggetarkan seluruh tempat tinggal sementara. Bab 240, terkemuka. Plop gelombang. Liu Yi terjatuh ke tanah karena auman Luli. Setengah dari pangkuannya terlihat dan gendang telinganya terasa sakit. Tanpa mempedulikan kulit yang terbuka dan telinganya,
Liu Yi berteriak dengan penuh semangat, "Pemilik Pulau Lu, akhirnya. Pergilah ke Pulau Setan Darah sekarang. Semua orang akan mati jika ada penundaan." Luli tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap duduk bersila, mencoba merasakan situasi di dalam kolam jiwanya. Dia takut apa yang terjadi akan terulang lagi. Begitu dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dia akan mencari kematian di Pulau Blood Evil. Kolam jiwa itu sunyi, tidak ada cahaya, dan tidak ada fluktuasi. Luli mencoba menyelidiki kolam itu. Bayangan kolam jiwanya di benaknya mengejutkannya. Ada pola naga di dalam kolam jiwanya, pola naga perak yang identik namun lebih kecil dengan yang ada di punggungnya. Meskipun ini hanya perasaan dan dia tidak benar-benar melihatnya, itu sudah cukup membuatnya merasa takjub. Tanda naga perak di kolam jiwanya? Luli tidak pernah mendengar hal seperti ini. Kolam jiwa semua orang tampak sama. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Sangat menakutkan memiliki pola naga aneh di dalam kolam jiwanya. Kemudian dia melakukan pemeriksaan internal lagi. Laut rohnya mengalami beberapa perubahan. Kolam jiwa mengalirkan sumber kekuatan aneh melalui jembatan roh, membuat energi Suan lebih terkonsentrasi. Itu hal yang wajar. Setiap prajurit yang berhasil mencapai alam kolam jiwa akan memiliki energi Suan yang lebih terkonsentrasi dan kuat. Fakta bahwa prajurit di alam ini dapat melepaskan energi Suan secara eksternal adalah karena evolusi energi Suan. Segala sesuatunya baik-baik saja. Luli membuka matanya setelah beberapa saat dan meraih lehernya untuk memeriksa liontin gigi binatang yang aneh itu. Tidak ada apapun di talinya. Liontin gigi binatang itu telah menghilang dengan cara yang aneh. Luli berdiri, mencari di dalam kamarnya, lalu bertanya pada Liu Yi, "Apakah kamu melihat liontin gigi binatang milikku?" "Aku tidak tahu." Liu Yi melihat sekeliling dengan ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia membujuk Luli untuk pergi lagi. "Luli, jangan pedulikan liontin gigi binatang itu sekarang. Pergilah ke Pulau Blood Evil. Mereka sedang sekarat di luar sana." "Baiklah." Setelah beberapa kali melihat, Luli memastikan bahwa liontin gigi binatang itu hilang. Dia berjalan keluar dengan kebingungan di matanya, lalu berteriak, "Little White, saatnya kita bertindak." Desir. Dari sebuah ruangan, Little White bergegas keluar sambil membawa sepotong blood flamispar di mulutnya. Ia telah menggalinya sendiri. Orang yang dikirim untuk membeli spar oleh Patriarch Seven belum kembali. Little White segera menghabiskan blood flamispar dan menyelinap ke lengan baju Luli. Dia berkata kepada Liu Yi, "Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi sendiri." "Oke." Liu Yi bukanlah seorang pejuang yang kuat. Dia tidak akan menawarkan banyak bantuan kecuali untuk mencari kematiannya sendiri. Dia menatap Luli dengan gugup dan berkata, "Pemilik pulau, apakah kamu akan baik-baik saja?" "Saya harap begitu." Dengan kata-kata santai itu, Luli meninggalkan tempat tinggal sementara dan bergegas keluar dari pulau itu dengan Might Heaven Halberd miliknya. Pulau Naga Bumi tidak jauh dari Pulau Blood Evil. Dia bahkan samar-samar bisa melihat kapal perang yang berlabuh di luar Pulau Blood Evil. Oke. Secara kebetulan, ada sebuah kapal perang kecil yang datang ke arah ini. Itu seharusnya adalah kapal patroli yang berputar-putar di luar Pulau Blood Evil. Luli menyelam ke dalam air dan mendekati kapal perang kecil itu. Ketika dia sudah cukup dekat, dia melompat keluar dari danau seperti hiu dan menghantamkan Mighty Heaven Halberd yang meneteskan air ke arah dua prajurit di geladak. Kelima orang di kapal perang itu semuanya berada di alam laut roh. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Luli? Kepala kedua prajurit itu hancur sebelum mereka sempat menyadari apa yang telah terjadi. Swish, swish, swish. 3 orang pria bergegas keluar dari kabin, menghunus pedang mereka dan menebas Luli. Luli melakukan gerakan yang langsung memenuhi Dek dengan bayangannya, yang membuat ketiga pria itu ketakutan dan menebas secara acak. Dentang, dentang, dentang gelombang. Dengan beberapa gerakan santai, senjata kedua prajurit itu hancur dan kepala mereka hancur. Luli menjadi sangat bersemangat karena dia yakin bahwa dia telah mencapai alam kolam jiwa karena dia bisa merasakan indera persepsinya jauh lebih kuat. Seolah-olah serangan dari para prajurit itu bergerak lambat. Luli bisa mengetahui lintasan serangan yang memungkinkannya untuk menghancurkan gerakan para prajurit. "Jangan bergerak, atau kau akan mati juga." Luli berhenti dan menekan tombaknya ke leher prajurit yang tersisa. Bayangan Luli di geladak menghilang. Luli melihat ke kejauhan, bukan ke pengintai. Ia merasa bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Alam kolam jiwa sangat membantunya. "Aku Luli." Luli melirik bandit danau itu dengan ketakutan di seluruh wajahnya dan berkata, "Aku adalah pemilik pulau yang sedang kau serang sekarang."
Aku telah membunuh banyak prajurit dari alam kolam jiwa. Aku dapat membunuhmu semudah aku menghancurkan serangga. Jadi, jika kau menginginkan hidupmu, kau akan melakukan apa yang kukatakan. Ya, tentu. Tuan Lu, selama Anda tidak membunuhku, aku bisa melakukan apa saja. Bandit danau itu panik. Luli punya reputasi seperti itu. Bagaimana mungkin bandit danau itu berani bertindak gegabah? Berlayar menuju pulau jahat darah. Luli berkata dengan dingin. Dia masuk ke kabin mengikuti prajurit yang berlayar menuju pulau Blood Evil. Luli terus mengarahkan tombaknya ke prajurit itu, siap membunuhnya begitu dia melakukan sesuatu yang mencurigakan. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Siapa pemimpin kalian? Di wilayah mana dia berada? Berapa banyak prajurit kuat yang ada di sini? Luli terus melirik keluar sambil bertanya tentang situasi tersebut. Para bandit danau bekerja sama dengan baik dan memberitahu Luli tentang situasi tersebut. Dia tidak tahu tentang Su Yaoyang dan Su Shihe, jadi dia hanya memberitahu Luli di alam mana si jenggot putih berada. Oke, Luli merasa tenang. Dia tidak takut pada satu prajurit alam roda takdir. Bahkan jika ada beberapa dari mereka, mereka tetap akan menemui ajal karena si putih kecil ada di sini. Tak lama kemudian, mereka berlabuh di pantai tempat berlabuhnya lebih dari selusin kapal perang. Setiap kapal memiliki beberapa prajurit di dalamnya untuk berjaga-jaga. Luli melirik ke sekeliling tetapi tidak menemukan prajurit yang kuat. Mereka pasti ada di pulau itu. Kamu bisa pergi sekarang? Luli menepati janjinya untuk tidak membunuh bandit danau itu. Bagi Luli, membunuh satu bandit danau lagi tidak ada artinya. Dia bergegas menuju kapal perang lainnya. Ledakan. Dengan satu gerakan, Luli berhasil membunuh seorang pria. Para prajurit yang berada di kapal menjadi waspada. Salah satu dari mereka berteriak, "Kita diserang." Sebelum prajurit itu sempat menyelesaikan kata-katanya, dia dibunuh oleh Luli dengan satu tebasan tombaknya. Banyak prajurit lain keluar dari kabin dan berlari ke arah Luli. Luli menciptakan banyak bayangan yang membuat para bandit danau tercengang. Tidak ada prajurit alam kolam jiwa di kapal-kapal itu. Bagi Luli, membunuh para prajurit itu semudah menghancurkan semut. Satu gerakan bisa membuatnya mati. Dalam rentang lebih dari selusin napas, puluhan prajurit yang berjaga semuanya dibunuh oleh Luli. Tempat itu penuh dengan mayat. Banyak prajurit yang terhantam tombak itu dengan sangat keras hingga mereka berubah bentuk, tampak sangat mengerikan. Desir. Tanpa jeda, Luli melesat menuju pulau itu, meninggalkan satu-satunya bandit danau yang telah diculiknya. Bandit danau itu ketakutan oleh cara Luli yang ganas sehingga ia lupa melarikan diri. Beruntung baginya, Luli adalah orang yang menepati janjinya sehingga ia tidak terbunuh. Dia adalah pria yang pantas dengan reputasinya. Bandit danau itu teringat pepatah lama. Luli sangat terkenal di Danau Pulau Seribu. Kisah-kisahnya sudah tidak asing lagi bagi bandit danau tingkat rendah ini. Awalnya, banyak yang mengira bahwa Luli hanya mendapatkan ketenarannya karena ia beruntung. Pada saat ini, bandit danau itu akhirnya mengerti. Tidak ada prajurit terkenal yang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Seorang prajurit tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa beruntungnya dia. Aku pergi sekarang. Bandit danau itu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dengan kapal perangnya. Ia punya firasat bahwa tidak banyak bandit yang datang kali ini yang bisa pergi hidup-hidup. Sebagian besar dari mereka akan mati di Pulau Blood Evil. Bersambung.